Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channelnya Vina Anissa. Oke teman-teman, mohon maaf ya kalau pencahayaannya ini kurang terang karena aku lagi ada di dapur nih. Ini juga keadaannya lagi mendung gimana gitu. Aku males bawa ring light, ya udahlah ya, ini ada ide sedikit langsung aku bikinin video gitu, bikinin konten. Nah hari ini teman-teman aku mau ngebahas pengalaman aku atau cerita aku gimana aja sih pas waktu aku terapi gitu, terapi untuk penyembuhan anxiety dengan hipnoterapi gitu. Jadi pengalamannya gimana aja, step by stepnya gimana aja gitulah teman-teman. Tapi sebelum ke video selanjutnya, aku harap yang belum subscribe dulu dan like video ini agar channel aku semakin berkembang. Nah oke teman-teman, jadi pas waktu dulu pertama kali aku sakit GERD anxiety ya tahun 2015, aku sempet juga sampai ya gitu ke kayak psikolog gitu, kayak terapis buat hipnoterapi gitu kan ya. Itu tuh kayak terapi alam bawah sadar gitu kan ya, untuk menghilangkan kecemasan berlebih gitu. Nah sekarang kan kambuh lagi kemarin gitu kan ya, waktu tahun 2000 ya pokoknya kemarin lah ya, kalian yang ikutin aku pasti tahu gitu, pas awal aku kambuh lagi. Nah aku kealamin lagi dong gitu. Nah sekarang aku mau sharing gitu gimana aja. Nah teman-teman, pas waktu aku memutuskan untuk kesana gitu ya, terapi di Edu Potensia, aku di Edu Potensia yang induknya tuh gitu di Bandung, cuman bikin cabang di Tasikmalaya karena ada kampus gitu di Tasikmalaya, di UMTAS, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Itu ada jurusan BK dan kebanyakan tuh dosen-dosennya tuh dari Bandung dan banyak juga yang tinggal di sana gitu. Jurusannya ada BK. Mati lampu. Nyala lagi. Nah, kebetulan tuh banyak gitu dosen-dosen yang dari Bandung kan tinggal ya di sini gitu, di Tasikmalaya gitu. Adalah gitu sebagian. Terus bikin cabang di Tasikmalaya, Edu Potensia Tasikmalaya. Itu tuh kita bisa kayak terapi kalau yang ada gangguan jiwa gitu, ada yang gangguan mental, itu bisa terapi hipnoterapi gitu kan ya, di klinik tersebut. Disebut klinik gimana ya, pokoknya ya tempat gitulah ya, di tempat tersebut gitu. Nah awal keberangkatan ke sana, kenapa aku bisa sampai tahu tuh ada ada kelas yang seperti itu gitu. Nah waktu dulu itu aku kan pernah ngampus di UMTAS gitu tapi hanya 3 bulan aja gitu kalau nggak salah. Nah kan waktu dulu kan sakit-sakitan gitu, itulah ya aku juga pernah ceritain gitu kalau aku sempat gagal kuliah sampai 2 kali di Jogja sama yang di UMTAS yang di Tasikmalaya gitu, yang di Muhammadiyah Tasik, jurusan BK dua-duanya. Nah aku tuh kenal gitu sama terapisnya gitu kan ya. Beliau tuh seorang kayak dosen apa ya, psikolog, kalau nggak salah iya sih, dosen pendidikan psikologi gitu kalau nggak salah ya. Nah tapi dia tuh ikut kelas gitu hipnoterapi gitu kan ya, terapis gitu ya, jadi disebutnya beliau tuh seorang terapis gitu kan ya. Nah dulu tuh ya sempat kenal dan dulu juga sempat praktek juga gitu kan ya. Tapi dulu tuh ada geledek, dulu tuh nggak sampai tamat gitu, cuman ya lebih mending sih gitu, alhamdulillah pikiran aku setelah itu. Nah
karena aku kesambung sama ngaji dulu gitu kan ya, jadi kesambung ada yang ikut ada yang ngajak aku ngaji, jadi aku terapi kerohanian gitu kan ya, jadi aku lebih dekatkan diri gitu kan ya. Kalau yang dulu tuh lebih ke spiritual juga gitu, kalau soal jiwa gitu sama pikirannya gitu. Memang sebelum aku hijrah gitu kan ya, dulu hijrah, sebelum aku hijrah aku tuh ke sana gitu, ke tempat hipnoterapi gitu. Nah terus aku sambung ya, jadi ya keseringannya ngaji aja gitu, lebih ke dekatkan diri aja gitu sama Allah. Nah terus kemarin aku ikut terapi lagi gitu. Nah pas kesana gitu aku kontak dulu kan ya adminnya gitu, admin di Edupotensia. Terus aku dikasih jadwal gitu sama beliau seminggu sekali pas hari apa ya dulu, kemarin tuh hari Rabu kalau nggak salah, atau iya sih kayaknya hari Rabu gitu. Sesinya tuh 4 gitu ya kalau nggak salah, aku sampai 4 sesi, dan itu tuh prakteknya tuh selama 2 jam gitu pas sesi itu gitu. Nah jadi di sana aku ya kayak di hipnotis gitu kan lah ya, sadar tapi ya aku merem, sadar di antara sadar gak sadar, tapi pas ngikutin terapis gitu aku tuh kayak ya spontan aja gitu menjawab semua yang ada di pikiran aku gitu. Tapi kalau misalkan ada yang mau diumpetin juga apa sih ya nggak apa-apa gitu, cuman ngerasa berat banget, tapi bawaannya tuh pengen cerita, jadi semuanya diceritain gitulah teman-teman. Nah terus untuk kayak prakteknya nih, kalau misalkan kita lagi cemas ada tuh kayak dikasih trik-trik. Terus kalau kita lagi gelisah itu tuh kayak dikasih trik-trik secara fisik gitu kan ya. Kalau misalkan aku pernah praktekin juga, pernah bikin konten YouTube konten gitu, video. Kalau lagi cemas tuh, kalau lagi anxiety muncul tuh kita kayak ngepal gini sekeras mungkin, terus sambil teriak gitu kan ya. Nah kayak gitu. Nah terus aku dinilai nih gitu pas sesi hari ini, misalkan aku kecemasannya udah berkurang berapa persen gitu, minggu besoknya kayak gitulah pokoknya ya, lebih ke sesi tanya jawab gitu. Terus dikasih trik-trik dan dikasih pokoknya kayak masuk aja gitu ke alam bawah sadar gitu, dikasih trik-trik. Terus kalau kita lagi keadaan gitu tuh di keseharian kita juga berikutnya itu tuh kayak spontan gitu, jadi masukin itu gitu, mindset itu gitu. Dan aku 4 kali kesana, alhamdulillah banyak banget perubahannya gitu. Nah terus sempet ya aku juga tuh itu kan ya terkenal kan ya di YouTube, ada Arya Surya tuh. Kalau yang deket-deket daerah apa ya, gak tau Jakarta, gak tau Bandung itu, dia tuh buka praktek hipnoterapi juga, banyak yang sembuh tuh sama itu, yang sembuh anxiety-nya sama Arya Surya. Itu juga sama ya, terapis kayak hipnoterapi juga gitu. Bahkan maksudnya nggak sampai ngejaga lambung gitu, gak sampai ngejaga makanan juga ada kok yang sembuh gitu, karena emang gejala lambung tuh efek dari pikiran gitu. Karena aku juga ngerasa berarti yang dominannya emang pikiran gitu, karena setelah aku konsumsi obat psikiater kok nggak sefatal itu gitu. Iya maksudnya gejala lambung ada gitu, kita sakit lambung ada, cuman pas konsumsi obat psikiater kenapa jadi lebih banyak berkurangnya. Nah berarti emang yang errornya tuh pikiran, karena kita yang diobatin tuh pikiran teman-teman gitu. Kalau udah ke psikiater ya pastilah ujung-ujungnya kan pikiran, emang pikiran kita yang gak beres gitu.
Nah, dan terus hasil 2 kali aku dulu kan ya, pas waktu aku hipnoterapi dulu, pas yang pertama kali aku sakit gitu tahun 2015 sampai tahun 2018 aku hipnoterapi. Sama itu tuh emang aku ada trauma masa kecil, trauma waktu dulu gitu bapak aku gitu, yang sekarang juga sama, penilaiannya sama-sama aja. Nah, jadi trauma itu bukan ketakutannya tuh bukan karena misalkan ada yang meninggal terus kita kayak takut hantunya atau takut apanya, enggak teman-teman, tapi kejadiannya yang bikin trauma tuh gitu, bukan kayak horornya gitu. Kalian ngerti gak sih, kita kalau ada hantu kan itu suka horor. Nah, terus kalau misalkan ada yang meninggal gitu, suka ada yang cerita-cerita gitu, horor banget habis meninggal sih, itu bukan, tapi kejadian kehilangannya itu. Nah, kan itu tuh nggak sadar ya, pasti yang punya trauma tuh pasti nggak sadar, awalnya tuh nggak sadar kalau kita punya trauma gitu. Dan itu tuh ada di aku. Ya, aku sekarang ya mengakui kalau emang aku ada trauma gitu. Nah, jadi teman-teman, kalian bedah lagi deh lah ya. Ya maksudnya jangan terlalu fokus gitu sama lambungnya gitu. Kalian bedah lagi sama pikirannya gitu. Barangkali apa yang kalian dirasain itu benar-benar dominannya banget tuh dari pikiran gitu, teman-teman. Yang dirasain misalkan keluhan lambung tuh karena keterlaluan ngerasa ini tuh sakit lambung, padahal kan enggak gitu. Sampai dulu juga aku tuh bener-bener kayak taruhan sama dokter udah berapa kali gitu, karena emang aku tuh nggak sefatal itu gitu sakit lambungnya gitu, teman-teman. Itu tuh dari pikiran, dan emang dari pikiran kayak aku juga gitu, aku sering ulang-ulangin kalau misalkan lambung kita error pasti jatuhnya ke pikiran, kalau pikiran kita error pastilah lambung auto gitu. Bukan hanya lambung saja sih, organ-organ yang lain juga banyak banget yang misalkan dari pikiran larinya ke darah tinggi, yang jadi ke tensi gitu, yang jadi ke gula darah atau jadi kemana gitu. Emang tuh pikiran tuh banyak banget pengaruhnya gitu ke kesehatan fisik kita gitu, teman-teman. Nah, mungkin itu ya sharing pengalaman aku hipnoterapi gitulah ya, cuman gitu-gitu aja sih kalau sesi hipnoterapi, ngobrol, tanya jawab, kita dihipnotis kayak gitu. Dikasih kayak trik-trik gitu gimana pas kita lagi apa. Tapi kalau yang memang berjodoh anxiety-nya sembuh, banyak banget yang sembuh kok ya, itu sehabis hipnoterapi gitu. Tapi ya di anxiety gitu. Kalau lambung tetap lambung gitu. Kalau emang ya kita katup lambungnya lemah, punya GERD gitu, esophageal ya memang harus benar-benar pola makannya tuh harus dijaga gitu, teman-teman. Pokoknya gitulah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya, teman-teman. Sekian dulu video dari aku. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.